Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suciani, saya mahasiswa STA Negeri Empukuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, program studi Filsafat Hindu semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kesusastraan yang ada di Bali, yaitu Kitab Sarasamuscaya. Sarasamuscaya merupakan salah satu kitab suci agama Hindu. Sarasamuscaya terdiri dari 511 sloka yang memuat ajaran tentang moral dan etika. Sarasamuscaya disusun oleh Bhagawan Waruchi kira-kira sekitar abad ke-9 sampai 10 Masehi. Kitab ini disusun dengan dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Sarasamuscaya adalah salah satu bagian dari Weda yang termasuk dalam kelompok Weda Smrti. Secara etimologi, Sarasamuscaya berasal dari kata Sara yang artinya terbaik, Saripati, kemudian Sam yang berarti lengkap dan sempurna, Ucaya yang artinya himpunan, Samuscaya berarti himpunan yang lengkap dan sempurna. Jadi, Sarasamuscaya berarti himpunan saripati isi sastra yang lengkap dan sempurna. Kitab Sarasamuscaya ini dimaksudkan oleh Bhagawan Waruchi sebagai intisari dari ajaran Astadasaparwa yang terdapat dalam epos Mahabharata yang merupakan gubahan dari Resi Vyasa. Arti dari Sarasamuscaya yaitu Sara yang artinya intisari, sedangkan Samuscaya artinya himpunan. Inilah himpunan intisari ajaran etika yang terdapat dalam Astadasaparwa. Kitab Sarasamuscaya merupakan tuntunan bagi mereka yang sudah melewati masa Grahastha Asrama, atau tepatnya meningkat ke Vanaprastha Asrama, apalagi sudah menjadi sannyasin atau biksuke. Nah, alasan saya memilih sastra ini adalah bahwa dalam kitab Sarasamuscaya ini memuat ajaran tentang moral dan etika. Dengan mempelajari dan memahami ajaran yang terdapat dalam kitab ini, saya bisa tahu tentang ajaran moral dan etika yang berdasarkan dengan ajaran Dharma. Dengan begitu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, saya bisa mengimplementasikan ajaran tersebut. Seperti yang ditulis dalam sloka 41 yang berbunyi, Kunang Dayante, Hane ya Prawarti, Kapuhara Deningkaya, Wak Manah Andetan Panuke Yarikita, Magawe Duka, Puhara Droga, Yatika Tan Ulaha Kenante Ringlen, Haiwa Tan Harimbawa, Ika Gantinte Mangkana, Yatika Sangspaning Dharma Ngaranya, Wiarta Kadamelaning Dharma Yan Mangkana, Lilantat Gawayakena Iya. Yang artinya adalah, maka yang harus Anda perhatikan jika ada hal yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, malahan menimbulkan duka yang menyebabkan sakit hati. Perbuatan itu hendaknya jangan Anda lakukan kepada orang lain. Jangan tidak mengukur baju di badan sendiri. Perilaku Anda yang demikian itulah Dharma namanya. Penyelewengan ajaran Dharma jangan hendaknya dilakukan. Jadi, dari sloka tersebut mengandung ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha merupakan 3 jenis perbuatan yang merupakan landasan ajaran etika yang terdapat dalam agama Hindu yang dipedomani oleh setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesuciannya dalam menjalankan hidup, yang meliputi Kaika yang berarti berbuat yang benar, Wacika yang berarti berkata yang benar, dan Manacika yang berarti berpikir yang benar. Dalam
Dalam sloka 41 tersebut sudah dijelaskan bahwa hendaknya kita jangan berbicara, berbuat, dan berpikir yang melanggar ajaran Dharma. Karena itu akan menyakiti dirimu sendiri dan jangan pula melakukan hal itu kepada orang lain. Jika kamu sudah merasa tersakiti, apalagi kamu melakukan hal itu kepada orang lain, sudah tentu juga menimbulkan duka dan menyebabkan sakit hati kepada orang lain. Selain itu, dalam sloka 160 yang berbunyi, Silam Pradanam Puruse Tadasyaha Pranasyati Nutasya Jiwitenarto Dusilam Kin Prayojana, yang artinya susila itu adalah yang paling utama, dasar mutlak pada titisan sebagai manusia. Jika ada perilaku atau tindakan titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya? Dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan, sebab sia-sia itu semuanya. Hidup, kekuasaan, dan kebijaksanaan itu jika tidak ada penerapan kesusilaan pada perbuatan atau praktek susila. Dalam sloka tersebut sudah dijelaskan bahwa susila adalah hal yang paling utama atau dasar mutlak pada titisan hidup sebagai manusia. Jika ada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak susila, maka hidupnya itu akan sia-sia dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang dimilikinya tanpa menerapkan ajaran kesusilaan dalam perbuatan atau praktek susila. Contohnya saja seperti sekarang ini maraknya ada pelecehan seksual, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya kejahatan yang terjadi. Itu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi, dari peristiwa tersebut, moral manusia dianggap buruk karena tidak memiliki cinta kasih terhadap manusia lain. Karena baik buruknya tindakan moral manusia menurutnya ditentukan oleh cinta kasih manusia itu terhadap manusia lain. Jadi, menurut saya, dengan mempelajari kitab Sarasa Muscaya, kita akan lebih mengerti dan memahami ajaran tentang moral dan etika yang terkandung dalam kitab tersebut. Dengan hal itu, kita akan bisa mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Dharma. Sekian pemahaman yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.